Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dika Adesafera, NPM 19110955, Lokal 6 AKIA, ingin memenuhi tugas mata kuliah Hukum Keluarga di berbagai negara Muslim. Dengan judul Pengaturan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Keluarga di beberapa negara Muslim. Pengaturan pencatatan perkawinan di negara Iran. Sebelum dilaksanakan perkawinan, maka harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang. Hal ini diatur pada pasal 1 tahun 1931 yang menyatakan bahwa setiap perkawinan sebelum dilaksanakan harus dicatat pada lembaga yang berwenang. Kemudian, pasangan mempelai harus memperoleh sertifikat kesehatan dari pihak medis, kebijakan penutupan klub malam, pelarangan alkohol, perjudian, dan pornografi. Aturan mengenai keharusan mencatatkan perkawinan ini hanyalah bersifat administratif, dikarenakan tindakan pengabaian terhadap pencatatan perkawinan tidak mempengaruhi sahnya perkawinan, hanya saja akan mendapatkan sanksi hukum, yaitu diberikan hukuman penjara selama 1 hingga 6 bulan. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh negara untuk menertibkan dan mengendalikan perkawinan yang terjadi guna mencapai cita-cita dan tujuan negara, yaitu usaha untuk melindungi dan menjaga hak-hak perempuan dalam perkawinan. Di Maroko juga mengharuskan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Maroko tahun 2004, Pasal 68, bahwa dalam melangsungkan akad perkawinan wajib dicatatkan secara resmi di bagian urusan kekeluargaan atau semacam KUA. Maroko juga mensyaratkan tanda tangan 2 notaris untuk absahnya pencatatan perkawinan. Catatan asli dikirim ke pengadilan dan salinan dikirim ke kantor Direktorat Pencatatan Sipil. Istri diberikan catatan asli dan kepada suami diberikan salinannya selama maksimal 15 hari dari akad nikah. Dari ketentuan peraturan yang ada pada hakikatnya dimaksudkan sebagai tata tertib administrasi kenegaraan dan juga perlindungan hukum bagi masing-masing warga negara, agar asas legalitas dalam perkawinan bisa terjaga, sehingga akan mudah bagi pemerintah dalam melakukan kontrol pengawasan terhadap jalannya undang-undang perkawinan di suatu negara tertentu. Di Indonesia, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat 2. Dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kompilasi hukum Islam, pasal 5 yang menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, Jo, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Pencatatan itu sendiri harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Implikasi dari perkawinan yang tidak dicatat menurut KHI adalah bahwa perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, bersifat prosedural dan administratif. Terkait dengan hal ini, Ahmad Mukhtiarto menjelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah bila memenuhi 2 persyaratan. Yang pertama, memenuhi ketentuan hukum material, dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam. Kedua, memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada pegawai pencatat nikah yang berwenang. Mengingat signifikannya pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk menertibkan lembaga perkawinan seiring dengan perkembangan zaman, maka menjadikan catatan tertulis sebagai data autentik. Pencatatan perkawinan di Malaysia merupakan suatu hal yang diwajibkan, walaupun masing-masing negara bagian di Malaysia itu mempunyai undang-undang tersendiri. Di antaranya diatur dalam bahagian 11 Undang-Undang Pasal 22 ayat 1 yang berbunyi, selepas sahaja akad nikah, sesuatu perkawinan dilakukan. Pendaftaran hendaklah mencatatkan butir-butir yang ditetapkan dan taklik yang ditetapkan atau taklik lain bagi perkawinan itu di dalam daftar perkawinan. Meskipun diwajibkan, pencatatan perkawinan di Malaysia tidak menentukan sah atau batalnya suatu perkawinan. Jadi sah atau batalnya perkawinan itu didasarkan pada hukum Islam. Namun, kelalaian mencatatkan
mencatatkan perkawinan dianggap sebagai pelanggaran pada sebagian besar negara di Malaysia. Jadi perkawinan yang sesuai dengan hukum syara walaupun tidak dicatatkan tetap sah secara ketentuan agama, tetapi akan dikenakan sanksi hukuman berupa denda sebesar Rp1.000 atau penjara selama 6 bulan atau sanksi kedua-duanya. Proses pencatatannya secara prinsip dilakukan setelah akad nikah. Jadi ada 3 jenis. Yang pertama, untuk yang tinggal di negeri masing-masing, pada dasarnya pencatatan dilakukan segera setelah selesai akad nikah, kecuali Kelantan yang menetapkan 7 hari setelah akad nikah dan pencatatan tersebut disaksikan oleh wali, 2 orang saksi, dan pendaftar. Sebagaimana dalam Undang-Undang Pulau Pinang pasal 22 ayat 1. Dinyatakan selepas sahaja akad nikah, sesuatu perkawinan dilakukan. Pendaftar hendaklah mencatat butir-butir yang ditetapkan dan taklik yang ditetapkan atau taklik lain bagi perkawinan dalam daftar perkawinan. Yang kedua, orang asli Malaysia yang melakukan perkawinan di kedutaan Malaysia yang ada di luar negeri. Jadi proses pencatatannya secara prinsip sama dengan proses orang Malaysia yang melakukan perkawinan di negaranya. Perbedaannya adalah hanya pada petugas pendaftar, yakni bukan oleh pendaftar asli yang diangkat oleh negara, tetapi pendaftar yang diangkat di kedutaan atau konsul Malaysia di negara yang bersangkutan. Ini sebagaimana Undang-Undang Pulau Pinang pasal 24 ayat 1 dinyatakan tertakluk kepada subjection perkawinan boleh diadakan mengikuti hukum syara oleh pendaftar yang dilantik di bawah section. Ketiga, orang Malaysia yang tinggal di luar negeri dan melakukan perkawinan tidak di kedutaan atau konsul Malaysia yang ada di negara bersangkutan. Jadi prosesnya, pria yang melakukan perkawinan dalam masa 6 bulan setelah akad nikah mendaftarkan kepada pendaftar yang diangkat oleh kedutaan dan konsul terdekat. Apabila yang bersangkutan pulang ke Malaysia sebelum habis masa 6 bulan, maka boleh juga mendaftar di Malaysia. Ketentuan ini berdasarkan Undang-Undang Sarawak Pasal 29 ayat 1, Undang-Undang Kelantan dan Undang-Undang Negeri 9. Sekian pemaparan materi dari Ulun, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.